Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akademi Free bersama saya, Dovir Fauzi. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita udah belajar ya cara membuat page dan mengcustomize-nya gitu. Nah, di video kali ini kita akan belajar cara membuat database dan cara menggunakan database di Notion, di aplikasi yang sebelumnya sudah kita buat akunnya ya. Oke, biar nggak lama kita langsung aja ke praktek. Oke teman-teman, silahkan buka browsernya, kemudian masuk ke websitenya notion.show. Nah, kalau teman-teman sudah masuk ke halaman Notion-nya ya, sudah login. Jadi untuk di Notion itu kita bisa membuat database gitu ya. Jadi teman-teman bisa nyimpen data-data di dalam sebuah table maupun sebuah card gitu. Jadi Notion ini bisa menyimpan database tersebut. Sama halnya seperti teman-teman menyimpan data di Google Sheet atau di Excel. Nah, di Notion pun bisa, dan menurut saya ini bisa lebih powerful ya, karena bisa kolaborasi juga. Caranya gimana? Cara bikin database di Notion gitu ya. Nah, cara yang pertama, teman-teman silahkan ke pojok kiri nih di bawah. Ini tinggal diklik aja New Page. Nah, kalau sebelumnya teman-teman kalau bikin page itu kan tinggal isi ini kemudian langsung di enter jadi gitu ya. Nah, untuk bikin database ini teman-teman bisa lihat ke bawah. Ini ada database. Nah, teman-teman tinggal pilih. Misalkan mau buat tabel gitu ya, database tabel, diklik. Nah, nanti langsung muncul kayak gini ya teman-teman. Silahkan di sini dikasih nama database-nya apa. Misalkan ini Task Manager gitu ya. Oke. Nah, ini database-nya udah jadi ini tabelnya. Nah, sama halnya seperti di page, di database kita juga bisa nambahin icon, terus kita juga bisa nambahin cover, nambahin deskripsi gitu ya. Misalkan ini tabel Task Manager gitu. Oke, nah sekarang cara yang kedua untuk bikin table atau untuk bikin database itu selain di sini, ini juga ada cara lain nih. Nah, cara yang kedua yaitu teman-teman bisa misalkan ya, teman-teman udah punya page. Contoh ini ada page atau di dashboard gini ya. Nah, kemudian di sini teman-teman misalkan pengen nambahin database, yaitu teman-teman tinggal bikin aja blok baru, cari namanya table. Nah, ini database. Nah, ini tabelnya inline akan dibuat langsung di page ini gitu. Misalkan tabel test. Nah, kurang lebih sama kayak gitu teman-teman. Nah, bedanya apa kalau kita bikin tabel di sini dengan bikin yang tadi cara yang pertama kayak gini. Nah, teman-teman, kalau kita buat database itu ketika kita buat database seperti ini kita nggak bisa nambahin lagi blok-blok di bawahnya. Beda dengan yang ada di page gitu ya. Kalau misalkan di page kan di sini teman-teman bisa nambahin nih. Misalkan ini udah bikin tabel, kemudian di sini pengen nambahin lagi teks gitu ya, heading 1. Pengen nambahin dan lain sebagainya lah. Jadi pengen ada konten-konten lain atau blok-blok lain yang ada di bawahnya di halaman tersebut gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman bikin tabelnya itu di dalam page seperti ini, itu bisa gitu. Tapi kalau dari awal pas teman-teman bikin tabelnya langsung di dalam di database-nya ini, nah itu teman-teman nggak bisa ngerubah-rubah nih, nggak bisa nambahin lagi blok di sini. Jadi hanya isinya cuma tabel aja. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya di dashboard ini, ketika kita bikin tabel inline yang ada di dalam page ini, itu sebenarnya Notion dia tuh bikin satu database di bawahnya, yaitu tabel ini. Gitu. Nah, yang tabel ini hanya bisa diisi di database di sininya aja. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan cukup dipahami ya, mudah. Oke, sekarang kita akan belajar nih gimana cara tambah data atau cara custom kolom-kolom dan lain sebagainya di Notion.
Kita akan pakai yang di sini aja ya, yang di Task Manager. Nah, di Notion itu teman-teman perlu ketahui dulu ya, ada apa aja di tabelnya yang bisa teman-teman pakai. Pertama, dia itu ada namanya properties. Itu. Nah, properties ini tuh adalah kolom-kolomnya lah gitu. Kalau misalkan di Excel, jadi kolom ke samping ini, nah ini properties. Kita bisa tambahin nih propertiesnya. Itu. Kemudian kita juga bisa filter data, kemudian bisa source, kemudian bisa search, gitu ya. Nah, setiap properties ini ada banyak jenisnya ya, teman-teman. Jadi si properties ini bisa diganti-ganti nanti. Nah, misalkan yang ini propertinya, type-nya itu teman-teman bisa pakai text, bisa pakai number, bisa select atau multi select, bisa juga date, person, file and media, ini banyak. Nah, kita akan bikin task manager ya di contoh kali ini. Pertama ini kita ganti dulu aja, ini title-nya, ini task gitu misalkan. Kemudian di sini ini kita akan bikin due date. Ini tanggalnya harus dikerjainnya kapan, misalkan deadline. Nah, property type-nya kita pakainya date, teman-teman, menyesuaikan. Nah, kemudian di sini statusnya, misalkan. Statusnya ini, misalkan pekerjaan ini tuh udah beres apa belum, atau misalkan masih dalam proses, atau apa gitu ya. Nah, berarti kita harus pakai select nih. Ini yang cocok aja ya. Gitu. Nah, nanti tinggal kita tambahin, misalkan statusnya di sini on progress. Gitu ya, create. Kemudian kita tambah lagi, misalkan statusnya finish, gitu ya. Kemudian kita bisa nambah lagi, misalnya statusnya next gitu ya, atau mungkin ini next up yang harus dikerjakan selanjutnya gitu. Ini teman-teman bisa custom aja, terserah. Dan ini juga teman-teman bisa ngedit ya warnanya. Misalkan yang on progress warnanya pengen biru, yang finish warnanya yellow, kemudian yang next up misalkan warnanya pink gitu ya. Ini teman-teman bisa, ini terserah. Nah, kemudian cara nyimpan datanya gimana? Tinggal ditulis aja. Misalkan di sini teman-teman kerjakan tugas matematika. Misalkan ini kapan nih misalkan harus dikerjainnya, teman-teman pengen ngerjainnya di tanggal 5 misalkan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ngeset reminder nih. Remindernya misalkan pengen kapan gitu. Jadi ketika deket-deket waktunya kita pengen di reminder, misalkan 2 hari sebelumnya harus di reminder nih. Gitu kan. Kemudian udah. Nah, habis itu misalkan di sini dikasih statusnya misalkan ya next up aja. Tuh, terus kalau untuk nambah baris barunya lagi, ini juga bisa, misalkan tinggal ditambah aja di sini, misalkan buat esai misalnya ya. Ini deadline-nya kapan nih? Misalkan 1 minggu lagi gitu ya. Ini juga sama, misalkan next up. Nah, kemudian di sini misalkan tambah lagi kita tugasnya misalkan buat video perkenalan. Ini bebas ya. Ini misalkan ini gitu ya. Nah, kalau untuk bikin baris baru lagi, teman-teman tinggal pilih, tinggal tekan ini aja, add new. Nanti misalkan di sini buat kerjakan tugas biologi misalnya ya. Oke, misalkan tanggalnya masih lama nih, tanggal 27 ya, next up gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya setiap baris yang teman-teman bikin ini tuh jadi satu page sendiri. Jadi teman-teman bisa nambahin deskripsi lagi, bisa nambahin konten-konten lain gitu di dalam page-nya. Nah, caranya teman-teman tinggal buka aja nih, open page, kemudian bisa kalau pengen lebih gedein lagi di open as page aja, ini jadi full. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin blok-blok lagi. Misalkan di sini ada heading 1 gitu ya, teman-teman. Misalkan yang harus dikerjakan gitu. Terus 1 misalkan ya.
kemudian ada apa gitu ya, kemudian 2, atau misalkan daftar referensinya, misalkan ketika teman-teman harus ngerjain itu ada daftar referensi, misalkan daftar referensi gitu ya. Nah, misalkan teman-teman pengen naruh linknya di sini, ini juga bisa link. Ini misalkan linknya. Nah, tinggal teman-teman masukin aja nih, misalkan HTTPS ini dari YouTube ya, taruhlah dari YouTube gitu. Itu. Nah, atau misalkan teman-teman juga ada gambar atau apa gitu. Jadi ketika nanti teman-teman mau mengerjakan itu, briefnya apa, tugasnya apa, itu bisa teman-teman simpan di sini gitu. Oke teman-teman, jadi gitu aja ya cara bikin database di Notion. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar cara menggunakan database Notion ini lebih lanjut lagi. Jadi buat teman-teman, jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih, saya Dovir Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.